Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Makrifat Al-Fatihah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah al-Fattah, walhamdulillah ar-Rahman-ar-Rahim, walhamdulillah alladhi biyadihi malakutu samawati amma ba'du. Sahabat-sahabat yang Allah, ada satu surat yang turunnya spesial, langsung diturunkan dari arasnya saat Nabi diizinkan sujud di puncak arasnya. Itulah yang kita sebut Ummul Kitab, induk dari semua kitab. Disebut juga Al-Fatihah karena dia pembuka Al-Quran. Awal membuka Al-Quran itulah suratnya, maka disebut Al-Fatihah. Disebut juga dengan istilah-istilah As-Sab'ul Mathal, ya, 7 yang diulang-ulang, dan banyak lagi sebutan-sebutannya. Beberapa masyayikh kita menyebutnya dengan Shalawatullah ala nafsi, shalawatnya Allah terhadap dirinya. Kenapa? Karena dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan, Sayyidina Nabi SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna sholat seseorang jika dia tidak membaca Fatihah, membaca Ummul Kitab. Lalu Abu Hurairah menyebutkan kalau Nabi, apabila seorang hamba membaca Alhamdulillah, maka Allah menjawabnya. Jawaban inilah yang disebut salawat. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Lalu si hamba mengatakan Ar-Rahman-Ar-Rahim, maka Allah pun menjawab, inilah sholawat berikutnya. Athna alayya abdi, hambaku sudah memuji-mujiku. Ini beda hamdan dengan sana'an. Hamdan itu awal kita memuji, sedangkan sana berarti pujian yang diulang-ulang. Rahman-Rahim sudah kita baca pada Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita ulang lagi Ar-Rahman-Ar-Rahim. Allah pun kemudian membiarkan kita berbicara dan kita membaca lagi Malik Yaumiddin. Allah pun mengatakan, hambaku memujiku kembali. Lalu seorang hamba mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, hanya kepada Engkau kami menyembah dan meminta pertolongan. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, apapun yang kamu minta, aku akan jawab. Laka ma sa'alta, apapun yang kamu minta, aku akan beri. Begitu juga di ayat berikutnya, di ayat berikutnya sampai wal-dhalin. Amin. Sahabat-sahabat yang kenal Allah, di dalam Al-Fatihah itu ada jawaban-jawaban Allah dari dialog seorang hamba. Inilah rahasia kenapa Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Betul ada riwayat orang mengatakan bahwa dialog seorang hamba ada di tasyahud, tapi hadis yang sahih, dialog hamba bukan pada tasyahud, tapi ada pada surah Al-Fatihah. Jadi apabila kita memulai Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang berjawab-jawaban dengan Allah, berkomunikasi kepada Allah. Itulah sirrus sholawat, sir daripada sholawat yang ada pada Al-Fatihah. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang Allah, apa kandungan secara maknawi dari Al-Fatihah? Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Bismillah adalah inti dari semua kitab di alam semesta. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim, tiada kitab yang diturunkan. Karena itu adalah yang pertama kali dituliskan di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz ini makhluk Allah yang suci. Itu berkalam kepada Allah, ya Rabb, apa yang akan aku tulis? Lalu di satu riwayat Imam Tirmizi mengatakan, uktubi, tulislah Bismillahirrahmanirrahim, kata basmalah. Ada riwayat lain menyebutkan lafaz sebelum basmalah, tapi dia adalah inti dari basmalah. Namun yang sahih hanyalah riwayat ini. Kemudian lafaz Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah doa yang paling tinggi. Afdhalud doa Alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah Alhamdulillah. Sungguh aneh mungkin bagi orang awam, kenapa Alhamdulillah disebut doa? Ternyata doa yang tertinggi bukanlah meminta, tapi doa yang tertinggi adalah memuji. Doa tertinggi adalah ketika si hamba merasakan kemuliaan zat yang dia akan meminta kepadanya. Ketika kita merasakan hal ini, itulah doa yang paling tinggi. Itulah kenapa juga sahabat-sahabat Allah, orang yang sibuk memuji dan berzikir, itu lebih Allah sukai daripada orang yang banyak meminta, tapi tidak tahu dia meminta kepada siapa. Dan disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir memuji Allah apa-apa yang diberikan kepada orang yang meminta.
Maka beruntunglah orang-orang yang disebut syakirin, orang-orang yang memujinya, yang berterima kasih kepadanya. Allah tidak meminta kita membalasnya. Allah hanya meminta agar kita memujinya sebagaimana dia adanya, memujinya sebagaimana dia pantasnya. Sahabat-sahabat Allah, itulah inti dari surah Al-Fatihah. Memuji Allah setinggi-tingginya, menyanjung Allah seluhur-luhurnya. Oleh karena itu, Al-Fatihah ini dijemput langsung oleh Rasulullah ke atas arasnya. Saya boleh menyebut ini surah Al-Arsyiyah, surat Arsy. Jika semua surat itu Makki Madani, maka surat ini turunnya di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan sir rahasia ma'rifat Al-Fatihah. Allah ftahna bi Fatihatil Kitab. Wa sallallahu alaihi wa sallam.